Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini dari Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan satu materi mengenai aplikasi logika fuzzy yang beranggotakan dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Rasmin. Yang kedua teman saya, Sorman. Yang ketiga saudari saya, Nur Iliana Adriani. Dan yang keempat, Asdar. Nah, pada kesempatan yang pertama atau materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara saya, Suharman. Pada saudara Suharman, kami persilakan. Ya, baiklah. Di sini logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lutfi A. Zade melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Lutfi Asker Zade adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Irian dari Universitas California di Berkeley. Meskipun logika fuzzy dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktis Jepang dengan mengadaptasikan ke bidang kendali kontrol atau kontrol. Oke, selanjutnya di sini ada yang pertama ada fuzzy keanggotaan segitiga. Di sini bisa dilihat gambar 1 fuzzy keanggotaan segitiganya. Selanjutnya di sini ada yang kedua fuzzy keanggotaan trapesium. Ini bisa dilihat gambarnya. Gambar 2 fungsi keanggotaan trapesiumnya. Selanjutnya di sini yang ketiga ada fungsi keanggotaan linear naik. Ini bisa dilihat gambarnya. Fungsi keanggotaan linear naik. Dan kemudian yang keempat ada fungsi keanggotaan linear turun. Bisa dilihat gambar keempat fungsi keanggotaan linear turunnya. Oke. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saudari saya, Nur Iliana Adriani. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari Suharman, yaitu sistem fuzzy. Di sini kita dapat lihat strukturnya, fuzzy rule bus, kemudian ke ini fuzzifikasi, kemudian lanjut ke intervensi fuzzy, kemudian defusifikasi. Nah, di sini kita dapat lihat strukturnya. Ada himpunan fuzzy DU, himpunan fuzzy defi. Selanjutnya. Nah, di sini ada aplikasi logika fuzzy. Studi kasus, sistem penerimaan calon mahasiswa baru dengan menggunakan aplikasi fuzzy. Jadi yang pertama, himpunan fuzzy tes potensi skolastik atau TPS. Himpunan fuzzy yang digunakan pada metode memdani terdiri dari satu atau lebih himpunan fuzzy. Nah, berikut ini untuk himpunan fuzzy tes potensi skolastik atau TPS. Nah, di sini terdapat lihat himpunan fuzzy tes potensi. Nah, di sini 0,0 sampai 500 itu statusnya kurang. Kemudian kedua, 500 sampai 600 statusnya cukup. Kemudian ketiga, 600 sampai 1000 statusnya itu baik. Selanjutnya.
Nah, ini ada gambar pemodelan tes TPS. Ini new kurang X. Ini kita dapat lihat rumusnya. Kemudian new cukup, kemudian new baik. Kemudian kedua ada himpunan FASI, tes kompetensi akademik atau TKA. Berikut untuk himpunan FASI tes kompetensi akademik atau TKA. Nah, di sini ada tabel 2, himpunan FASI tes kompetensi akademik TKA. Jadi yang pertama itu 0 sampai 500, statusnya itu dia tuh kurang, kemudian 500 sampai 600, statusnya cukup, kemudian ketiga 600 sampai 1000 statusnya baik. Nah, ini ada gambar pemodelan tes TKA. New kurang X sama dengan 500 dikurang X per 50. Ini kita dapat lihat. Kemudian new cukup, kemudian new baik. Nah, kemudian ketiga, himpunan FASI output. Berikut tabel himpunan dari FASI output. Ini Oke, baik. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, untuk yang ketiga itu FUSI output. Berikut tabel himpunan FUSI output. Nah, himpunan FUSI output itu yang dimana nilai dari 0 sampai 500 statusnya ditolak, 450 sampai 600 dipertimbangkan, 550 sampai 1000 itu diterima. Oke, next. Nah, ini adalah pemodelan output. Selanjutnya. Nah, nilai variabel. Nilai dari variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu nilai tes potensi skolastik atau TPS sama dengan 537 dan nilai tes potensi akademik TPA sama dengan 559. Aplikasi fungsi implikasi. Setelah himpunan FASI dibentuk, maka proses selanjutnya adalah dilakukannya aplikasi fungsi implikasi. Tes potensi skolastik sama dengan 537 sesuai dengan himpunan FASI. Nilai TPS masuk ke dalam kategori cukup, yang dimana nilai cukup sama dengan 537 dikurang 500 dibagi 50 sama dengan 0,74. Tes kompetensi akademik 559 sesuai dengan himpunan FASI. Nilai TPA masuk ke dalam kategori baik, yaitu di mana new baik X sama dengan 0. Next. Nah, di sini ada komposisi aturan. Nah, komposisi aturan atau rule, ada 9 rule seperti gambar berikut. Nah, ini adalah komposisi aturannya, yang ini adalah tampilan dari logika FASI. Next. Nah, defusifikasi. Defusifikasi sini atau Z yaitu 537,74 ditambah 550 per 537 dikali 0,74 ditambah 550 per 0,74 ditambah 0 sama dengan 537. Hasil di atas atau rank yang ditentukan untuk output tabel 3 dan rule pada gambar 5 tadi, yaitu dipertimbangkan. Next. Oke, selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh saudara saya Asdar. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi ini dari saudara Rahmi. Oke, jadi kesimpulan dari logika FUSI ini dapat disimpulkan bahwa dapat digunakan sebagai alternatif untuk mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan
salah satu contohnya seleksi penerimaan calon mahasiswa baru dibuktikan dari hasil simulasi pemodelan sistem penerimaan mahasiswa baru menunjukkan hasil bahwa nilai variabel dari tes potensi skolastik TPS dan tes kompetensi akademik TPA sangat berpengaruh pada hasil output yang didapat, di mana jika pada nilai kedua variabel tersebut lebih besar maka akan mendapat hasil output diterima. Begitu juga untuk hasil output dipertimbangkan dan ditolak tergantung dari besaran nilai yang digunakan pada kedua variabel tersebut. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi dari logika fuzzy. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung stop screen kan? Coba. Stop kan? Selesai sudah.